Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, di antara lain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita dapat berkumpul di masjid yang semoga dihormati olehnya. Amin. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan hadis atau membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan setiap orang akan menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayun nasu asyaddu bala'an?" Qala anbiya, summal amsalu fal amsalu. Fajubatala ar-rajulu ala hasab bin dinihi, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabi dinihi. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2398, An-Nasa'i nomor 7482, dan Ibnu Majah nomor 4523. Pelajarannya terdapat dalam hadis. Kita akan mengetahui bahwa ujian seperti hadis di atas mengandung hikmah, yakni dapat dibedakan siapa muslim yang imannya benar dengan yang tidak. Kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi ujian itu dan akan bisa bersabar serta akan merasa lebih ringan dalam menghadapinya. Ujian tidak hanya dengan sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak hanya menguji seseorang dengan sesuatu yang buruk, akan tetapi juga menguji seseorang dengan sesuatu yang baik. Quran surah An-Nabiyyah surah yang ke-21 ayat 35. Terkadang seorang muslim apabila ditimpa dengan musibah dan kesusahan, ia sanggup bersabar. Namun begitu diberi kenikmatan yang berlebih, terkadang ia tidak bisa lulus dari ujian tersebut. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, kami diuji dengan kesusahan-kesusahan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami dapat bersabar. Kemudian kami diuji dengan kesenangan-kesenangan setelah beliau wafat dan kami pun tidak dapat bersabar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2464. Orang yang bersabar atas semua ujian akan memperoleh hal-hal yang terpuji. Di antaranya, dia akan mendapatkan pahala seperti para nabi yang memiliki keteguhan hati. Dia akan mendapatkan keberkataannya sempurna, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkataan yang sempurna. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 157. Dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran surah Fussilat surah yang ke-21 ayat 35. Dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 10. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian itu akan selalu menimpa seseorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4523. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tabah hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Quran surah An-Kabut surah yang ke-29 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran surah An-Anbiya surah yang ke-21 ayat 35. Sebelum saya menutupkan pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jala wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.